Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shalli wa yassir wa rahmatullahi wa barakatuh. Bala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana wa alaina khazain rizqika wa 'ala hajati ilayhi wa tasawwur. Alhamdulillah rabbil alamin. Berterima kasih Allah. Kita telah melaksanakan daripada sholat maghrib dengan berjamaah. Lanjutkan daripada kajian kita, yaitu surat Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daru dhahiral ithmi wa batinah innal ladzina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtalifun. Wa daru, dan tinggalkanlah dhahiral ithmi, dosa yang terang-terangan, yang nampak, wa batinah, dan yang tersembunyi. Innal ladzina yaksibuna ithma, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, sayujzauna, kalau akan diberikan balasan bima kanu yaqtalifun, disebabkan apa yang mereka ada-adakan, berbuat-buat. Allah mengingatkan kepada kita semuanya agar supaya meninggalkan daripada maksiat, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, ya. Sebab apabila maksiat dilaksanakan dengan terang-terangan dan tidak ada yang merubahnya, maka adab akan menimpa kepada seluruh daripada manusia itu, baik yang melaksanakan daripada maksiat itu sendiri ataupun yang diam-diam membiarkannya, maka kena daripada dampak, kena efeknya. Walaupun tidak melakukannya, tapi karena diamnya itu, maka menjadikan sebab daripada terkena daripada dampaknya. Jadi itu. Dan apabila dosa itu atau maksiat itu dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, maka yang akan menimpa kepada orang yang melakukannya saja. Ya. Melihat daripada hal ini, sepertinya kita pahami bahwasanya terjadinya suatu musibah, bencana, malapetaka ini hakikatnya adalah disebabkan karena perlakuan manusia, gitu ya. Jadi manusia itu seperti kayak ditarik, gitu. Ditariknya daripada perbuatan maksiat manusia itu yang menjadikan tidak datangnya daripada maksiat, nah daripada musibah. Sebagaimana kisah orang-orang bangsa zaman dahulu, gitu ya, yang mereka ditimpakan kepada mereka waktu ibadah dari mudrat wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Mereka diberikan oleh Allah daripada kesusahan, penderitaan, kehinaan, dan bahkan dapat murkanya Allah. Kenapa itu terjadi? Ada 3 hal yang dilakukan oleh mereka. Pertama adalah apa? Pertama adalah yakfuruna bi ayatillah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, ya. Menentang ayat Allah, melawan ayat-ayat Allah, yang membangkang dari perintah-perintah Allah. Ini menjadikan sebab daripada datangnya musibah malapetaka. Kita lihat banyak di kalangan orang mengaku orang Islam sendiri, ya, yang menentang ayat, ya, yang melawan, membangkang, dan seterusnya. Ini yang menjadikan sebab daripada datangnya musibah, bala bencana, malapetaka. Yang kedua apa? Wa yaqtulun nabiyina bil haqq. Yang kedua adalah mereka dulu orang-orang Bani Israil membunuh daripada nabi-nabinya sendiri, gitu ya, membunuh. Sekarang kita lihat orang-orang yang
menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, banyak mendapatkan tekanan, ya, banyak mendapatkan daripada bahkan ancaman, ya, dapat persekusi, ya, berbagai macam lah, ya, dipersulit dan seterusnya. Ini juga menjadikan sebab daripada datangnya musibah balik bencana, ya, masya Allah. Orang menyampaikan suatu kebaikan, orang mencegah daripada kemungkaran, maka banyak dihalang-halangi, jadi gitu, banyak dilawan, disusahkan, ya, bahkan dipenjarakan dan seterusnya. Padahal itulah yang juga, padahal itu menjadi sebab daripada keselamatan umat ini, gitu ya, agar supaya tidak datang daripada musibah banyak bala bencana itu karena adanya orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Maka apabila para amar nahi munkar ini sudah mulai berkurang, ya, berhenti, ya, ini bahaya. Yang ketiga adalah dari kabima asal, bahkan tadi. Yang ketiga adalah karena mereka maksiat, durhaka, ya, dan melampaui batas. Ini juga yang menjadikan sebab daripada datangnya bala bencana. Maka tidak ada satu tempat pun di satu belahan negeri ini yang terjadi pada musibah bala bencana itu pasti di tempat itu banyak daripada kemaksiatan, ya, banyak satu kezaliman. Maka Allah datangkan daripada musibah. Ya, khawatir ini di pinggir-pinggir negeri kita ini, gitu ya. Banyak beruntun daripada berbagai musibah, bencana dan seterusnya, gitu ya. Maka di Jakarta ini, kalau tidak diimbangi daripada orang-orang yang membuat suatu ketaatan, ya, doa, ibadah, menangis, ya, di malam hari dan seterusnya, ini tidak. Hampir-hampir juga, ya, masya Allah. Maka dikatakan jangan merasa aman, ya, jangan merasa aman daripada adab Allah datang di malam hari, di mana umat ini lagi tidur. Afa'amal Qur'an yahum ba'suna bayatun lahum na'im. Apakah akan merasa aman, tenang, tentram satu negeri itu kalau mereka berbuat maksiat, berbuat durhaka, di mana akan datang setelah adab Allah di malam hari ketika penduduknya itu dalam keadaan lelap tidur. Dan biasanya sering terjadi dalam bencana ini ketika manusia lagi tidur, lagi lalai, gitu, sehingga tidak bisa menyelamatkan diri kadang-kadang. Masya Allah. Afa'amal Qur'an yahum ba'suna Tuhan wa hum ya'lamun. Apakah suatu negeri akan merasa aman daripada adab Allah kalau orang itu maksiat durhaka kepada Allah sehingga datang daripada adab di waktu duha, pagi hari, ya, lagi nyantai, lagi minum kopi, ya, atau datang belum ada persiapan. Dan biasanya musibah itu datang rata-rata penduduk negeri itu tidak menyadari, tidak ada mempersiapkan diri, betul ya. Tidak diprediksi sebelumnya, tahu datang, gitu ya. Masya Allah. Ini terjadi, ya. Masya Allah. Ini kalau orang-orang yang menyerukan kepada amar nahi munkar ini semakin berkurang, maka akan yang bertambah apa? Yaitu kemaksiatan. Jadi itu Pak. Jadi kalau amar nahi kuat, maka maksiat akan menurun. Maka apabila ini amar nahi munkar ini menurun, maka maksiat akan naik. Gitu ya. Dan apabila ini naik, maka tidak bisa dihindari lagi, pasti musibah akan datang. Ya. Jadi maksiat inilah yang menarik daripada datangnya musibah bala bencana. Masya Allah. Yang kaki kemarin kan menyampaikan
diperkirakan ini arah Jawa Selatan ini ya bisa jadi akan datang daripada suatu gempa yang besar yang sangat mencapai 9 skala Richter. Bagaimana gitu? Masya Allah, 9 Pak, ya apa itu? Gitu ya, 7 saja sudah luar biasa, 9 bisa dibayangkan. Allah, gitu ya. Ngajaran beriman jangan sampai lalai. Ya, kalau sekiranya lah terjadi apapun juga, sekiranya orang beriman tetap ingat kepada Allah, taat kepada Allah, walaupun asbab kematiannya apapun lah, sebab yang bermacam-macam, tidak jadi persoalan selama kembalinya kepada Allah dalam keadaan iman, gitu lah ya, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Jadi begitu, ya. Maka jadikanlah suatu kematian itu seperti di hadapan mata kita, yang kita tidak akan bisa selamat daripada kematian itu, yang kita harus senantiasa mempersiapkan diri, gitu ya. Maka ingat itu selalu. Masya Allah. Walaupun kadang-kadang musibah itu ada 3 kriteria keadaannya. Kadang-kadang datang juga kepada orang-orang yang baik, orang-orang soleh, orang taat juga, ya. Karena Allah hendak untuk menambahkan daripada derajat kedudukan daripada seorang itu. Karena pernah zaman Nabi SAW itu datang daripada satu wabah namanya huma. Itu panas kalau orang datang. Namanya huma itu penyakit demam tinggi. Datang ke Nabi. Maka kita ditanya, siapa kamu? Saya ini huma ya Allah. Ya Rasul. Saya disuruh Rasulullah Allah untuk datang kepada engkau. Kepada siapakah kira-kira engkau izinkan? Maka diberikan kepada satu kaum yang peroranya taat sama itu. Ya. Kau datang ke sana. Jadi ujian cobaan kepada orang-orang soleh, karena Allah akan meningkatkan derajatnya, menambahkan daripada ketinggian derajat. Maka satu kaum itu hampir seluruhnya terkena daripada wabah demam itu, sampai pucat wajah mereka. Kemudian datang Rasulullah meminta supaya bagaimana diberikan kesembuhan oleh Allah. Maka Nabi sampaikan, kalau kau sabar maka surga berkamu, ya. Tapi bila engkau ingin juga mendoakan, aku doakan juga untukmu. Akhirnya apa? Mereka mengatakan, sudah harus sabar ya Rasul. Jadi ini orang-orang soleh. Yang kedua ada kriteria, karena kelalaian manusia, banyaknya kesalahan, banyaknya daripada perbuatan dosa, ya maka memberikan suatu peringatan, pelajaran, sentilan, gitu ya, cubitan agar supaya orang itu sadar, ya. Maka diujilah oleh Allah, berikanlah satu musibah bencana itu agar sadar akan dosa-dosa yang dilakukannya. Ya. Maka datang pada satu negeri itu, dan mungkin banyak lalai daripada perintah Allah, ya, mungkin banyak melanggar daripada larangan Allah, sehingga Allah memberikan satu sentilan kepada suatu kaum itu. Karena sayangnya Allah, karena cintanya Allah, jadi itu. Dan yang ketiga, karena ada, ya, karena sudah berlebih-lebihan, ya. Nah, biasa lagi untuk diperingatkan. Jadi ketika peringatan itu sudah berkali-kali juga tidak mempan juga, akhirnya datanglah daripada adab Allah itu dan mereka. Padam-dam alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Kalau binasakan seperti itu, ya. Kalau mengingatkan badru dhahira itsmi wa batinah, maka tinggalkanlah daripada kemaksiatan yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berdosa akan diberikan balasan oleh Allah terhadap apa yang mereka buat-buat.
Kalau sekiranya orang itu tidak segera bertobat kepada Allah, maka akan ada balasannya nanti di akhirat. Maka segera iringi setiap keburukan itu dengan satu kebaikan. Buat saya terhasil Tuhan. Iringilah setiap keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi itu. Jadi sifat sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala itu, apabila seorang berbuat satu kebaikan, apabila satu niat itu berbuat satu kebaikan, belum berbuat kebaikan, sudah dicatat satu kebaikan. Itu sayangnya Allah. Belum juga berbuat kebaikan, baru niat. Mau tidurnya ini malam ingin bangun, dia sholat. Sudah dicatat satu kebaikan. Ya. Kalau nanti sampai kemudian terbangun dan dia sholat, maka minimal 10 kebaikan. Minimal. Sampai terserah Allah. 700 atau sampai lebih daripada itu. Itu lebih baik. Kalau orang niat keburukan, berbuat buruk, niat berbuat buruk, besok mau berbuat sesuatu keburukan, gitu ya. Kemudian ternyata besok tidak jadi dilakukannya, nggak jadilah. Maka Allah berikan suatu kebaikan karena menggagalkan daripada niat yang buruk itu. Masya Allah. Sudah niat buruk, gitu ya. Tidak dicatat oleh Allah, ditahan dulu. Jadi gitu. Dan apabila orang itu menggagalkan daripada keburukan, tidak jadi melakukannya, maka diberikan satu kebaikan. Ya. Nah, jadi ya. Ini enggak bagus lah. Baiklah dia, tapi salah lagi enggak jadi. Nah, maka satu kebaikan. Dan apabila dia melakukannya, maka setelah keburukan satu dosa dicatatnya. Gitu. Dan apabila dia melakukan suatu keburukan, belum catat. Biasa melakukan keburukan, maka orang itu tidak dicatat oleh Allah. Dan melakukan suatu keburukan tidak dicatat oleh Allah, maka ditahan. Ya, Allah perintahkan kepada malaikat yang mencatat buruk itu, atid, untuk menahan daripada catatannya itu sampai beberapa masa waktunya, beberapa jam. Kalau sekiranya hamba itu kemudian bertobat, gitu ya, kemudian dia ini menyesali daripada perbuatannya, maka tidak dicatat daripada dosa itu. Tetapi apabila orang itu melakukannya sampai sekian jam, sampai 6 jam, gitu ya, tidaklah segera juga bertobat, maka dicatat daripada dosa itu. Sifat kasih Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu begitu, gitu ya. Maka bila orang itu berbuat dosa, gitu ya, maka segera ikuti dengan kebaikan, minimal dengan istighfar, ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wala taqulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yu'una ila awliyaihim yujadilukum wa in aqtumuhum innakum la musyrikun. Wala taqulu, dan janganlah kalian memakan mimma lam yudhkar ismullahi alaihi, dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, ya. Wa innahu lafisq, kalau semua perbuatan itu adalah perbuatan fasik. Memakan daripada binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah, itu namanya satu kefasikan. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya syaitan, la yuhuna, sungguh mereka akan membisikkan, ila awliyaihim, kepada pengikut-pengikut mereka, kasih-kasih mereka, yujadiluhum, agar supaya mereka dapat membantah kalian atau mendebat kalian. Wa idza taqumuhum, dan jika mentaati mereka, innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian pun juga masuk golongan orang-orang musyrik. Ada dua hal, binatang disembelih untuk selain Allah, ya, atau disembelih dengan menyebut nama selain Allah, itu dua-duanya haram, gitu ya. Satu disembelih dengan niat untuk selain Allah, yang kedua tidak menyebut nama Allah, atau menyebut selain nama Allah. Dua-duanya adalah haram.
Contoh maunya begini. Ini binatang disembelih untuk digunakan sesajen, namanya disembelih bukan selain Allah namanya sesajen ya. Sembelih untuk dibawa ke Nyiro Kidul gitu ya. Nah, ini disembelih bukan untuk Allah namanya. Itu hukumnya halal ya. Sembelih untuk kadang-kadang kan buat bangunan Pak gitu ya, kepalanya tanam gitu ya, seperti itu. Jadi namanya itu sembelih bukan karena Allah. Yang kedua, disembelih menyebut nama selain Allah. Ya. Dia menyebut namanya Bismillah. Tapi mungkin dengan nama apalah zaman dulu menyebut nama Uzza, Lata, Manata gitu. Dan berhala itu. Maka itu juga halal. Walaupun tidak digunakan sesajen, walaupun tidak ditanam, walaupun tidak digunakan untuk dibuang ke lautan, tapi ketika nyembelihnya menyebutnya nama selain Allah dan juga halal. Maka menyampaikan jangan memakan binatang yang disembelih yang tidak sebutkan nama Allah. Maka apabila makan binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, maka itu perbuatan fasik. Ya. Gimana mau menyembelihnya sekarang nggak baca apa-apa gitu. Masya Allah gitu ya. Atau banyak berita daripada binatang bukan disembelih tapi dipenggal. Ada beberapa saya lihat itu disebarkan gitu ya di berbagai medsos itu. Jadi saya lihat mungkin di daerah Cina gitu ya. Jadi kambing itu kepalanya ini ada di sini ditarik begini, bacok di atas itu. Wah gitu. Itu namanya menyembelih namanya itu Pak. Ya, itu namanya apa namanya? Memenggal namanya. Yang seperti itu tidak boleh. Dilarang seperti itu. Nah, kalau itu nanti diimpor di sini, dia diekspor dari sana ke sini. Gimana kira-kira? Masya Allah. Jadi memang sekarang ini banyak kita makan makanan yang syubhat seperti itu sekarang. Masya Allah. Memang syubhat ini yang menjadikan sebab daripada pengaruh rohaniyah kita ya. Satu, doa-doa sulit untuk dijawab, begitu ya. Buat ibadah agak berat, malas-malas. Ini karena apa? Karena dia syubhat itu. Ya, memang kita tidak tahu, ya. Hanya kita kurang hati-hati. Ya. Maka ulama-ulama di zaman dahulu itu makan daging itu betul-betul melihat bagaimana cara penyembelihannya dan benar penyembelihannya, begitu. Masya Allah. Kita sekarang ini sulit, ya. Nah, seperti itu untuk menjaga. Ulama-ulama dulu yang benar-benar menjaga, ya. Tidak mau makan makanan kecuali yang betul-betul dilihat dengan benar kehalalannya. Jadi gitu loh. Sehingga ulama-ulama di zaman dulu untuk makan di warung aja nggak berani. Saya sebegitu untuk menjaga dirinya. Itu namanya warok namanya. Ya. Ini namanya pakai dasarnya dasar takwa, bukan dasarnya dasar fatwa, gitu ya. Dasar fatwa itu ya kalau kita masuk ke warung Pak, jual orang Islam gitu ya. Nah, secara fikih ya halal gitu ya. Kan begitu. Mau yang jual orang Islam gitu ya. Nah, maka yang orang Islam ya makan daging seterusnya ya halal. Secara fikih namanya fatwa. Tapi kita belum derajat takwa namanya. Belum kehati-hatinya belum tinggi. Orang takwa maka hati-hati di sini. Ini yang susah untuk dijaga oleh orang sekarang ya. Karena di zaman dahulu itu kan masuk ke warung itu mah, gitu ya. Nah, seolah itu kok dia
nggak dimasakkan di rumah. Jadi dulu begitu. Sekarang orang masak warung itu bergaya, gitu ya. Jadi gaya, ya selama duit gitu. Jadi modelnya beda sekarang dengan dulu. Masya Allah. Ini karena kehati-hatiannya. Maka ketika seorang sahabatnya Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu memohon kepada Nabi Rasulullah, doakan aku supaya doaku itu mustajab. Maka pesan Nabi apa? Atibat amaka tajib doakan. Maka perbaiki daripada makananmu, maka akan mustajab doamu. Jadi untuk menjadikan doa itu mustajab ini berawal adalah dari makanan. Jadi itu jaga betul gitu. Maka sebenarnya Waqqas itu kalau makan ini benar-benar dijaga benar, gitu ya. Kehalalannya itu benar-benar jelas. Tadi gitu. Enggak jelas kan? Bagaimana kisah daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, gitu ya. Jadi karena laparnya Abu Bakar Siddiq, karena laparnya, gitu ya. Maka kemudian pernah dia ini punya budak di zaman dulu, punya budak. Ya. Nah, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar ini. Nah, ketika itu karena lapar diambilkan kasih daripada susu, maka diminum, ya, karena laparnya. Maka si hamba saya ini menyampaikan, ya Abu Bakar, kenapa tidak mau menanyakan dari mana makanan yang kau dapatkan ini? Loh ya, emang dari mana? Karena lapar, jadi lupa untuk nanya. Jadi karena susu itu ya, jelas kehalalnya gitu. Jadi ini dulu ketika saya ini masih dalam kemusyrikan dulu, gitu ya. Jadi suka untuk kayak menjadi dukun gitu, atau nebak dan gitu. Nah kemudian suatu ketika saya dihampirkan itu karena ternyata yang saya obati itu sembuh gitu, yang diperdaya perdukunan itu berhasil lah gitu. Nah ketika aku lewat situ dikasih daripada hadiah itu, makanya itu sebagai seolah seperti kayak jadi dapat dari apa namanya bayarannya lah gitu. Maka begitu mendengar seperti itu, marah Abu Bakar itu. Kenapa tidak ngomong sama dari tadi? Ya, kan Tuhan tidak tanya saya begitu. Nah, akhirnya karena takutnya barang itu tidak halal, gitu ya. Pada itu udah zaman dulu itu ya. Nah, akhirnya bingung bagaimana caranya sampai di lokal ini supaya muntah. Ya. Jadi karena lapar, jadi susah juga keluarnya. Nah, bagaimana caranya ini? Hanya suruh untuk minum sebanyak-banyaknya biar muntah. Hanya diminum banyak, akhirnya sampai lama muntah. Ya, saat keluar nanti pada isi perutnya itu. Sebegitu takutnya daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dulu para sahabat-sahabat itu Pak, mereka berani daripada menjaga laparnya itu, dan mereka takut apabila makan daripada yang tidak halal, sehingga mereka bila lapar, gitu ya, maka tidak mengganjal daripada perutnya itu dengan bagus sampai sebegitu karena laparnya. Dia tidak mau untuk memakan barang yang haram itu. Artinya begini, kalau sekiranya ada satu bangkai, kan orang itu terpaksa kan boleh gitu ya. Tapi sahabat tidak mau seperti itu. Kalau tidak betul-betul sampai puncaknya gitu. Kalau masih setahan lapar itu, bagaimana jangan sampai lama makan ibarat barang yang haram itu. Dikatakan famitra berbain wal adil pada ikmani. Saya terpaksa dan tidak menginginkan, sebetulnya saya dibolehkan seperti itu. Tapi satu karena menjaganya itu jadi baik, dia tahan perutnya ini dikasih kepada ganjal dengan batu. Artinya bahkan beranilah untuk sampai mati lagi demi untuk menahan daripada makanan yang tidak halal. Sampai seperti itu. Kita orang dulu itu begitu, ya, Masya Allah. Nah sekarang ini duitnya banyak, jadi ya gajinya besar,
Lu masih ngambil juga. Bagaimana gitu ya? Masya Allah. Gajinya banyak, gitu ya. Duitnya juga banyak. Yang buat makan juga gak habis, masih juga ngambil gitu. Yang tidak halal, Masya Allah. Jelas-jelas tidak halal. Di zaman dulu ada seorang yang mengambil daripada ghanimah itu belum dibagi, ya. Itu saja. Sampai Nabi tidak mau untuk menyelamatkan orang itu, gitu loh. Nah, walaupun orang itu bukan menjadi kafir, tapi karena Nabi ini nanti tertahan, tidak masuk surga langsung, gitu ya. Nabi nggak mau begitu. Masya Allah. Padahal dia punya hak di situ. Tidak punya dia perang, Pak. Ya, kan harta ghanimah kan dikumpulkan. Artinya dirinya ini punya hak di barang tersebut juga. Tapi kan dia ngambil duluan, gitu ya, tetap juga namanya mencuri. Itu dia punya hak dalam barang tersebut. Hanya karena mengambilnya sebelum dibagi, maka sebenarnya mencuri juga. Apalagi ini mengambil yang tidak punya hak di situ. Bahkan itu haknya orang miskin. Wah, kayak apa itu dosanya? Masya Allah. Dia bukan kekurangan, dia bukan kesulitan. Ya kalau dia kekurangan kesulitan, Pak, nggak ada yang dimakan, mungkin terpaksa lah mungkin ya mengambil daripada singkong satu batang gitu ya, mengambil payah dan sudah dari itu mungkin itu kadang-kadang ada yang sampai di penjara, Pak. Orang miskin susah, cuma ngambil satu payah saja, ya, ambil singkong satu batang saja, masa dimasukkan dalam penjara. Nah, ini orang yang berlebihan, bayangkan, Masya Allah. Beraninya orang sekarang luar biasa, Masya Allah. Ya. Wa inna syayatina yuquna ila awliyaihim yujadilukum. Karena maksudnya setan ini akan membisik-bisikkan kepada para pengikut-pengikutnya, para pendukung-pendukungnya, agar supaya mereka membantahkannya. Ini dulu zaman jahiliyah. Jadi orang-orang musyrik ini mereka menghalalkan daripada bangkai. Gitu ya, mereka menganggap bahwa bangkai itu mereka anggap lebih halal karena yang mematikan nafsu Allah. Gitu ya, dibandingkan daripada binatang yang disembelih oleh manusia itu sendiri. Maka mereka mendebat. Gitu ya, loh ini langsung Allah yang mematikan. Kalau itu kan kami sembelih. Karena itu tidak usah diikuti yang seperti itu, ya. Karena itu memang bisikan setan. Makanya mengingatkan wa idza taqumuhum innakum musyrikun. Sungguhnya dan sungguh sekiranya kalian mentaati mereka, mengikuti juga mereka, ikut-ikut juga makan daripada bangkai itu, berarti kalian juga masuk golongan orang-orang musyrik. Sampai sebegitunya. Niatnya dalam satu hal ini, Pak. Kalau yang lainnya juga bisa terjadi seperti itu. Kalau kita mengikuti daripada model orang musyrik, sehingga kita ikut juga terjun di situ, ya terjerumus juga sama ikut juga situ, ya sudah. Akhirnya juga kalian akan dimasuk golongan seperti mereka juga. Masya Allah. Maka dalam Islam itu seperti kemarin ayat itu, Rasul itu punya prinsip, ya, punya pegangan yang kuat, ya. Jangan ikut-ikutan daripada kebanyakan manusia. Ya. Kita sudah punya pedoman, ini yang punya aturan, ini yang punya tuntunan, kita punya syariat, maka ini kita pegang kuat-kuat. Jadi itu. Jangan ikuti daripada kebanyakan orang. Ya. Jangan banyak alasan. Gimana Pak, kan sekarang umumnya begini Pak. Umumnya begini gitu ya. Nah, nanti kalau begini nanti dibilang begini. Ya, kenapa malu? Ya, kenapa takut? Ya. Awaman kana maytan fahyaynahu wa ja'alnahu lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Awaman kana maytan fahyaynahu, apakah orang yang mati lalu aku hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan baginya cahaya, yamshi bihi,
yang mana ia berjalan dengannya fitnasi tengah-tengah manusia, karena matal fitrumat, sama seperti perumpamaannya dengan satu kegelapan, orang yang dalam berada satu kegelapan, laisa bi kharij minha, yang mana dia tidak bisa keluar daripadanya. Kadzalika yang demikian itu zuyyina lil kafirina, dihiasi bagi orang-orang kafir maka ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Gambaran orang yang beriman dengan gambaran orang-orang kafir, gambaran orang-orang yang dapat hidayah dan gambaran orang-orang yang dalam kesesatan tentu tidak sama, ya. Maka Allah memberikan gambaran, ya. Adakah orang yang kedudukannya dalam kematian, orang yang digambarkan seperti orang yang mati, gitu ya, dan tidak bisa melihat apa-apa, ya, dan seperti orang dalam suatu kesesatan. Kemudian Allah hidupkan hatinya itu dengan iman. Gambaran mati itu gambaran orang yang tidak ada iman, gitu ya, yang buta hatinya, yang hidup dalam suatu kesesatan. Kemudian orang itu dihidupkan oleh Allah hatinya dengan iman, ya, diselamatkan dari kesesatan, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran, ya. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi nas, dan kami jadikan dengan bersama hidayah itu ada cahaya iman dalam hatinya, ya, yang berjalan di tengah-tengah manusia, yang membawa suatu kebenaran. Apakah sama kama matal fi dzulumat dirasa kharji minha, dengan orang yang berada dalam suatu kegelapan, dalam kesesatan dan kekufuran, yang mana dia tidak bisa untuk keluar daripadanya. Jadi gambaran orang-orang yang beriman digambarkan oleh Allah seperti orang yang hidup hatinya, gambaran yang bisa hidup berjalan dalam terang benderang di tengah-tengah manusia, ya. Sedangkan orang-orang kafir digambarkan seperti orang yang mati, yang tidak bisa keluar kemana-mana, mati, gitu ya. Seperti itu. Allah Akbar. Maka yang disampaikan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kal hayy wal mayyit, kan begitu. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu bagaikan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Artinya apa? Orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentu orang beriman itu, maka digambarkan orang yang hidup, ya. Sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah, maka bagaikan seperti orang yang mati. Maka ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menghadapi daripada pasukan Romawi, gitu ya, maka beliau mengatakan, jadi kita ini akan menghadapi daripada orang-orang yang mati, gitu ya, menghadapi orang mati. Maka sebenarnya cukup saya sendiri sebetulnya menghadapi mereka ini. Jadi gitu. Begitu yakinnya daripada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu dengan sabda Nabi. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang lalai, tidak pernah berzikir kepada Allah. Jadi gitu. Orang yang tidak berzikir kepada Allah itu orang mati. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melawan. Ya, ini seperti orang melawan daripada pohon pisang, gitu ya. Mana mungkin bisa kalah. Jadi gitu. Dan orang yang berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup. Makanya orang-orang kafir itu kalau menghadapi orang-orang yang beriman betul-betul dalam satu kancah pertempuran, mereka ketakutan luar biasa. Karena takut matinya itu begitu besar. Maka ketika Khalid bin Walid menghadapi mereka, kamu menyampaikan, "Nahnu qaumun yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat." Jadi kami suatu kaum yang mencintai kematian. Kami cinta mati, senang mati. Gitu ya.
Nah, sebagaimana kalian mencintai daripada kehidupan. Artinya apa? Jadi mati itu tidak menjadikan rasa takut buat orang beriman. Sehingga mereka itu takut akan mati karena pengen hidup terus, jadi itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala semoga bimbing kita, aturkan iman dan kita. Saya kita kembali kepada Allah dan iman, Islam, dan husnul khotimah. Subhanallahumma wa bihamdika.